Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin, wa ba'du. Para bapak, para ibu, kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat, jamaah Masjid Sarah binti Falih, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kita semuanya. Semoga Allah ta'ala selalu limpahkan nikmatnya, nikmatul Islam wal iman, nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan, kemampuan untuk bisa hadir di majelis ilmu, untuk bisa terus memperbaiki kualitas keislaman kita, untuk bisa terus menjalankan syariatnya, dan semoga Allah Ta'ala berikan kita keistiqamahan di atasnya hingga Allah Ta'ala wafatkan kita semuanya kelak dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas beragam limpahan karunia-Nya kepada kita semuanya, dan salawat serta salam semoga tetap tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh kaum muslimin yang tetap setia mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Tentunya untuk menjadi seorang yang sukses itu harus punya ilmu. Mau sukses dalam bidang apapun harus memiliki ilmunya. Bapak kalau jadi petani, agar hasil panenannya bagus, itu ada ilmunya. Leres sama betul, Pak? Iya. Bapak kalau jadi pedagang, agar dagangannya itu laku, laris, itu ada ilmunya. Bapak kalau jadi misalnya ya pengusaha ataupun peternak, ya, misalnya peternak lele, ya, ataupun ya pemilik tambak, agar bisa untung, bisa sukses, itu ada ilmunya. Dalam semua bidang duniawi, ya, untuk bisa menjadi sukses itu ada ilmunya. Bahkan kita dapati Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahmakumullah, seringkali diadakan seminar-seminar dengan harga yang mahal, tempatnya di hotel, durasinya cuma beberapa jam saja, berkaitan dengan tips, trik, metode agar
Misalnya jualan laris manis. Tips agar menjadi pengusaha sukses. Bayarnya jutaan. Waktunya cuma beberapa jam saja. Dan itu yang hadir banyak. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya sukses itu butuh ilmu. Dan untuk meraih ilmu tersebut, ya, butuh perjuangan. Keluar uang, biaya, keluar tenaga, keluar pikiran, dan sebagainya. Ini dalam urusan duniawi. Terlebih lagi dalam urusan ukhrawi, urusan akhirat. Maka sesungguhnya untuk bisa menjadi seorang yang sukses, seorang yang beruntung, maka ilmunya itu lebih penting. Melebihi ilmu-ilmu duniawi. Ilmu duniawi itu dibutuhkannya tidak setiap saat, Pak, Bu. Kalau Bapak Ibu misalnya bekerja sebagai petani, maka dibutuhkannya ilmu pertanian ya saat bertani tersebut. Kalau Bapak Ibu bekerja sebagai pedagang, maka ilmu dagangnya itu dibutuhkan saat berdagang, misalnya di pasar dan sebagainya. Tapi kalau ilmu duniawi, tapi kalau ilmu ukhrawi, ilmu agama, ya, yang mengantarkan kita kepada kesuksesan di dunia wal akhirah, itu dibutuhkannya setiap saat. Maka jamaah rahimani wa rahmakumullah, penting sekali bagi kita semua untuk mengetahui dan memahami tips-tips, kiat-kiat, cara-cara untuk bisa menjadi seorang yang sukses di akhirat. Ada ilmunya. Untuk sukses di dunia saja ada ilmunya. Ya. Maka sesungguhnya sukses di akhirat itu butuh ilmu. Dan ilmunya lebih penting karena dibutuhkan setiap saat, setiap waktu, di setiap tempat butuh ilmu. Maka perlu kita pahami Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya untuk bisa menjadi orang yang sukses, modal utamanya adalah ilmu. Ini perlu diperhatikan oleh kita semua. Tanpa ilmu, seorang tidak bisa menjadi sukses. Mustahil seorang petani itu bisa sukses dalam bertani kalau dia nggak ngerti tentang ilmu pertanian. Kalau asal-asalan saja bertani, ya bisa jadi dimakan tikus, bisa jadi tumbuhnya ya nggak subur, gagal panen dan sebagainya. Karena apa? Karena nggak ngerti ilmunya. Seorang peternak ikan misalnya, pengusaha ikan, agar hasil panenan ikannya itu bagus, melimpah ruah, besar-besar, itu ada ilmunya. Kalau nggak ngerti ilmunya, tidak diterapkan ilmunya, bisa gagal panen itu. Apalagi pengusaha tambak udang misalnya, ya sudah keluar uang ratusan juta. Kalau dia nggak ngerti ilmunya, ya percuma, ya hangus uangnya. Ya, tambak udangnya tidak terurus dengan baik karena nggak ngerti ilmunya. Maka untuk bisa sukses di akhirat itu lebih membutuhkan ilmu. Dan modal utamanya adalah ilmu. Maka di kesempatan kali ini kita akan belajar Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah tentang ilmu sukses. Ya. Mendapatkan pahala. Mindset kita sebagai seorang muslim itu sukses dapat pahala. Kalau mindsetnya seorang pedagang, sukses dapat untung besar. Ini mindsetnya seorang pedagang. Cara berpikirnya seorang pedagang.
dimanapun berada, kapanpun berada, dalam kondisi apapun juga, bagaimana dia bisa mendapatkan untung, bisa mendapatkan duit, bisa mendapatkan cuan. Ini kalau cara berpikirnya pedagang, mindsetnya mindset pedagang. Dan seorang muslim jangan mau kalah dengan pedagang. Ya. Orang kalau jadi pedagang ingin sukses, dia mikirnya serius sekali. Maka kita kalau ingin sukses di akhirat, kita mikirnya juga harus serius. Ya. Ngerti ilmunya juga serius. Mengamalkannya juga serius. Mindset kita sebagai seorang muslim yang ingin dapat pahala dari Allah, ya, adalah dimanapun berada, kapanpun berada, adalah ya berusaha untuk mendapatkan pahala. Dan pahala yang besar. Apa kiat-kiatnya? Nah, kita akan bahas salasuna tariqatan misaliyah likasbil ajri wassawab minallahi ta'ala. 30 cara efektif untuk bisa mendapatkan pahala dan ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 30 cara. Ya, buku yang ringkas ini ditulis oleh Syekh Khalid bin Abdurrahman Ad-Darwish, hafizahullah ta'ala. Bukunya kecil, tapi kalau kita bahas itu Masya Allah, syarat dengan ilmu, syarat dengan faedah. Ya. Kalau kata penjual, daging semua isinya. Ya. Maka kita perlu memahaminya dengan baik. Nah, ya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan inti, yaitu mengenai langkah-langkah untuk bisa meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, perlu kita pahami bahwasanya orang yang telah wafat, telah meninggal dan masuk ke dalam alam akhirat, itu mayoritasnya mereka adalah orang-orang yang menyesal. Sekalipun dia mukmin, sekalipun dia itu ya memiliki banyak pahala, tetap sebagian atau mayoritas besar dari ya kita semua nanti akan banyak menyesal. Bahkan sekalipun dia memiliki pahala yang banyak, dia akan menyesal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, "Laisa yatahassaru ahlul jannati ala syai'in illa ala sa'atin marrat lam yadhkurullaha azza wa jalla fiha." Tidaklah penghuni surga itu menyesal terhadap sesuatu, ya, seperti halnya penyesalan mereka kepada waktu yang berlalu dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu tersebut. Jadi salah satu bentuk penyesalan penghuni surga nanti adalah mereka ketika hidup di dunia melalui beberapa waktu tanpa ingat Allah, tanpa zikir, tanpa ya, beramal saleh. Menyesal. Karena apa? Waktu-waktu tersebut berlalu dalam keadaan mereka tidak mendapatkan pahala. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ya, penghuni surga sekalipun mereka menyesal atas berlalunya waktu yang mana mereka tidak mendapatkan pahala, tidak meraih pahala dari waktu-waktu tersebut. Sekalipun sudah masuk surga, sekalipun memiliki pahala yang banyak, tetap menyesal. Maka kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk meminimalisir penyesalan kita nanti di akhirat. Artinya apa? Artinya berusaha untuk mengisi waktu kita dengan sebaik mungkin.
dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan amalan-amalan yang mendatangkan keridhaan Allah, maka perlu dipahami ilmunya. Ya. Karena keadaan seorang muslim itu ada dua, imma dzakir wa imma ghafil. Keadaan seorang itu ada dua. Dia ingat kepada Allah, eling terhadap Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, atau orang itu lalai. Tidak ingat kepada Allah. Tidak berzikir kepada Allah. Tidak sedang beramal saleh. Seorang kalau keadaannya ingat kepada Allah, maka dia mudah untuk beramal saleh. Seorang yang keadaannya lalai terhadap Allah, maka orang itu mudah untuk mengerjakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang mungkar, hal-hal yang maksiat, dosa, dan ya semisalnya. Keadaan seorang muslim itu hanya dua itu. Zakir, yaitu ingat kepada Allah, atau ghafil, orang itu lalai terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang sedang tidak ingat kepada Allah, orang itu pasti ya sedang lalai terhadap Allah. Mudah untuk melakukan hal-hal yang menyelisihi syariat Islam. Nah, bagaimana kita bisa sukses di akhirat? Bagaimana kita bisa meraih pundi-pundi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Inilah 30 langkahnya. Yang pertama adalah berusaha konsisten, berusaha untuk istiqomah untuk menjalankan ibadah-ibadah, perkara-perkara yang wajib, yang fardu. Karena sesungguhnya hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari para hambanya, yaitu para hamba menjalankan amalan, ibadah, ketaatan, ataupun perkara yang telah Allah Ta'ala wajibkan. Itu hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu hamba menjalankan perkara-perkara yang sudah Allah Ta'ala perintahkan, sudah Allah Ta'ala wajibkan. Laisa ahabba ila Allah min an yaltazimal mu'minu bil fara'id wal wajibat. Tidak ada perkara yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hamba tersebut berusaha konsisten dalam menjalankan perkara-perkara atau ibadah-ibadah yang wajib dan yang fardu. Maksudnya apa? Maksudnya hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari para hambanya adalah hamba tersebut istiqamah, konsisten untuk mengerjakan dan menjalankan perkara-perkara yang wajib. Apakah ada dalilnya? Ada. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka sungguh aku ya akan memeranginya. Yang dimaksud dengan para wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang mengusik, mengganggu orang-orang yang bertakwa, Allah Ta'ala akan ya memeranginya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, dan tidaklah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi hamba itu menjalankan perkara-perkara yang telah aku wajibkan kepadanya. Maksudnya ya, hal yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya, yaitu hamba tersebut menjalankan perkara-perkara yang telah Allah Ta'ala wajibkan atas dirinya. Fal istiqamatu 'alal fara'id min afdali turuqil 'amaliyah likasbil ajri. Sesungguhnya istiqamah. Ya. Istiqamah maknanya apa? Konsisten. Terus menerus. Boten bosen. Ya. Konsisten, terus menerus. Dijaga. Ya.
Istiqamah menjalankan perkara yang fardu. Min afdhali turuq, adalah cara paling efektif, paling bagus untuk bisa meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha ahabbu ila Allah taala. Bahkan ya, itu adalah perkara yang paling Allah taala cintai dari para hambanya. Perkara-perkara yang wajib apapun juga, ya, kita jalankan dengan baik, kita istiqamah di atasnya. Misalnya sholat, Pak Bu, bagi laki-laki sholat fardu 5 waktu, ya, dan usahakan secara berjamaah, itu lebih bagus. Kemudian zakat bagi yang telah wajib zakat, kemudian puasa, ya, bekerja mencari rezeki yang halal, ini bagian dari hal-hal yang wajib, ya. Mendidik keluarga, ini bagi para lelaki, mendidik keluarga, mengarahkan keluarga, ini bagi lelaki wajib. Kalau bagi perempuan, termasuk perkara yang wajib yaitu menutup aurat, perkara yang wajib. Menjaga salat, menjaga puasa, menjaga diri dari, ya, fitnah laki-laki. Fitnah di sini dalam arti, ya, godaan, menjadi godaan untuk laki-laki. Keluar rumah, ya, dengan pakaian yang sederhana, dengan pakaian yang tidak diberi minyak wangi, ya, tidak menonjol dalam bersolek. Ya. Kalau pakai minyak wangi, ya, bersolek, memakai pakaian yang menampakkan aurat, tentu itu akan menjadi fitnah bagi laki-laki. Maka wajib menjaga aurat, wajib menundukkan pandangan, wajib untuk, ya, menjaga diri, kehormatan. Itu wajib. Istiqamah, hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Ini yang pertama. Jadi Bapak Ibu misalnya menjalankan sholat fardu, ya, kadang-kadang iya, kadang-kadang bolong, ya, maka ini tidak istiqamah. Tapi kalau Bapak Ibu mengerjakan salat fardu 5 waktu terus menerus di awal waktu, apalagi sampai bisa berjamaah, khususnya laki-laki, kalau ibu-ibu bagusnya di rumah. Ini bagus, bisa istiqamah, ya, tidak menunda-nunda. Masya Allah, ini bagus sekali. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan, ya, sesekali jamaah, ya, lebih seringnya tidak, kemudian kadang-kadang bolong. Ini, ya, tidak baik. Yang baik adalah istiqamah di awal waktu. Bagi kaum lelaki bagusnya di masjid. Kalau ada hal-hal yang menghalanginya, baru di rumah atau di tempat lain. Misalnya sedang di sawah, maka bisa sholatnya di sawah. Mungkin karena ada suatu hal keperluan, di sawah sedang panen dan sebagainya, sudah kita bawa, ya, baju untuk sholat. Ketika sudah masuk waktu sholat, kita adzan misalnya, ya, adzan di sawah, nggak apa-apa, boleh. Setelah itu qomat, setelah itu sholat. Kalau ada teman-teman kita di samping kita, ayo kita sholat berjamaah, seperti itu. Baru setelah itu lanjutkan sholat lagi. Baru setelah itu lanjutkan pekerjaan lagi. Seperti itu. Ya. Istiqomah. Sebagian orang kalau di sawah, ya sudah bablas bolong sholatnya. Atau bahkan kalau misalnya
Sholat asar, ya pulangnya sudah jam 5-an, pulang, mandi, baru setelah itu sholat, ya, maghrib. Bahkan kadang sholat asarnya pas maghrib, mendekati maghrib. Nah ini keliru. Istiqamah, menjalankan perkara yang wajib, ibadah yang wajib itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kalau yang sunnah-sunnah bagaimana? Perkara-perkara yang sunnah itu sifatnya menambal, menambal ibadah-ibadah fardu yang mungkin kurang maksimal, ya. Kita sholatnya barangkali di masjid, tapi kok pikirannya di rumah atau di sawah. Nah, untuk menambal kekurangan itu karena kurang khusyuknya kita mengerjakan sholat sunnah. Ini cara yang pertama untuk bisa meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan perkara yang wajib atau yang fardu, ya, dengan istiqomah, dengan konsisten. Kalau kita bisa istiqomah dalam perkara yang fardu, alhamdulillah bagus. Yang sunnah kalaupun tidak dikerjakan tidak apa-apa. Apakah bisa masuk surga hanya dengan perkara yang fardu? Bisa, Pak, Bu. Bisa. Dan itu sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat suatu ketika datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sekiranya aku Islam, ya, aku berikrar Islam, mengucapkan syahadat, aku mengerjakan salat, ya, aku berpuasa, aku zakat, aku haji, aku menjalankan perkara-perkara yang Allah Ta'ala wajibkan, aku halalkan perkara-perkara yang halal, aku haramkan perkara-perkara yang haram. Apakah aku bisa masuk surga? Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kamu akan masuk surga. Ya. Sekalipun orang itu, Bapak Ibu, tidak menjalankan perkara yang sunnah, ya. Tapi kalau dia itu konsisten dalam perkara yang fardu, yang wajib, ya, dan bagus, dia akan tetap masuk surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Selama hatinya jujur, tulus, dan ikhlas. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah, taksirun niyatil hasanati fi ta'atil wahidah. Memperbanyak niat-niat yang baik dalam satu ibadah, satu ketaatan. Memperbanyak niat-niat yang baik dalam satu ibadah, satu ketaatan. Inna ta'atal wahidah yumkin an yunwa biha khairatun katsirah. Satu amalan itu sangat mungkin memiliki niat-niat yang baik, yang banyak. Satu amalan, satu ketaatan sangat mungkin memiliki niat-niat baik yang banyak. Contohnya apa, Pak Bu? Misalnya Bapak Ibu itu rawi pengawasan, datang ke majelis ilmu seperti ini. Diniatkan untuk menunggu waktu sholat, diniatkan untuk bisa sholat berjamaah, diniatkan untuk thalabul ilmi, ya, ngangsu kawruh, belajar ilmu agama, diniatkan untuk silaturahim, diniatkan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, dan niat-niat baik lainnya. Diniatkan untuk menjauhkan diri dari hiruk pikuk duniawi, diniatkan untuk menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang negatif. Soalnya kalau di luar masjid, ya, itu yang namanya anggota badan lebih mudah untuk melakukan hal yang negatif. Leres semua badan. Anggota badan kita kalau di luar itu lebih mudah untuk melakukan hal-hal yang negatif. Leres semua badan. Lebih mudah jatuh kepada dosa. Leres semua badan. Iya. Tapi kalau di masjid, peluang-peluang untuk melakukan hal-hal yang negatif dan dosa itu sangat minim sekali. Niatkan untuk, ya, menjaga anggota tubuh kita dari dosa dan maksiat. Niatkan untuk i'tikaf, niatkan untuk muhasabah kepada Allah, niatkan untuk menambah ilmu, niatkan untuk berzikir. Dengan niat-niat yang baik tersebut, yang banyak, kita bisa meraih pahala yang banyak. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat.
Semua amalan itu bergantung pada niatnya. Ibadahnya satu, amalannya satu. Duduk di masjid seperti ini, tapi niatnya banyak, maka pahalanya pun akan banyak. Apa ada contohnya yang lain? Ada. Ini itu satu tadi ya, duduk di masjid. Contoh lainnya, misalnya wudhu di rumah, datang ke masjid, sholat 2 rakaat, diniatkan untuk tahiyatul masjid. Misalnya diniatkan untuk tahiyatul masjid, diniatkan untuk ya, sholat wudhu misalnya ini bagian diniatkan pula untuk sholat sunnah wudhu, diniatkan pula untuk sholat sunnah qobliyah misalnya seperti itu. Cara zahir itu sholatnya 2 rakaat, tapi sholat 2 rakaat itu diniatkan untuk ya untuk sholat tahiyatul masjid juga iya, sholat sunnah wudhu juga iya, mungkin ditambah dengan sholat qobliyah juga iya, maka itu bisa mendatangkan pahala-pahala ya sesuai dengan yang diniat. Bisa dipahami Pak Bu? Bisa dipahami? Misalnya contoh lainnya, kita berkunjung ke rumah ya kerabat, ya. Rumah kerabat diniatkan untuk silaturahim, diniatkan untuk mendoakan ya, karena mungkin sedang sakit ya, diniatkan untuk ya, diniatkan untuk napa malih menyenangkan hatinya, diniatkan untuk mungkin ngasih hadiah juga. Amalannya satu, datang ke rumah saudara, tapi niatnya banyak. Nah, maka amalan yang satu tersebut bisa mendapatkan pahala yang banyak. Niatkan untuk menyambung silaturahim, niatkan untuk ya mendoakan kebaikan, niatkan untuk ya menyenangkan hatinya, diniatkan pula untuk misalnya memberi hadiah, sedekah, maka itu akan mendatangkan pahala yang banyak dan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Semua amalan bergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang diniatkan. Semakin banyak niat baik ya dalam satu ibadah, maka pahalanya pun akan semakin banyak dan kalau ibadah ya boleh digabungkan niatnya dengan syarat itu satu tingkatan, sama-sama sunnah misalnya. Kalau satunya wajib, satunya sunnah ya nggak boleh, nggak bisa. Ya. Misalnya mengkodok puasa Ramadan diniatkan pula untuk puasa Syawal. Nah ini nggak bisa karena beda tingkatan. Yang satunya wajib, yang mengkodok puasa wajib, sementara puasa Syawalan itu sunnah, nggak setingkat, maka ini nggak bisa. Ini. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, hendaklah kita menjadi orang yang cerdas dalam memainkan niat. Bahkan sebagian ulama menghitung niat dalam thalabul ilmi lebih dari 30 niat. Belajar ilmu diniatkan untuk lebih dari 30 niat. Coba bayangkan. Niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, niatkan untuk bisa menyambung ukhuwah Islamiyah, diniatkan pula untuk menghilangkan kebodohan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, diniatkan untuk ini itu, diniatkan untuk ini itu dan sebagainya. Diniatkan untuk menjauhi kesibukan duniawi, diniatkan untuk menjaga anggota tubuh kita, karena dengan ilmu maka kita bisa mengendalikan diri kita, diniatkan untuk ini itu dan bisa. Ya. Maka satu ibadah itu ya hendaklah kita niatkan dengan niat-niat yang banyak dan baik. Kemudian poin yang ketiga, setelah itu nanti setelah ini adzan.
At-tariqatus salisah, cara yang ketiga, al-mujtama' mihrabun li ta'abbud. Menjadikan masyarakat sekitar kita sebagai ladang pahala. Menjadikan masyarakat lingkungan kita sebagai ladang pahala. Perlu, saya tekankan di sini bahwasanya mindset berpikir seorang muslim itu dimanapun berada, kapanpun berada, dalam kondisi apapun juga, dia harus mendapatkan pahala. Itu mindset yang benar. Cara berpikir seorang muslim yang benar. Dimanapun berada, dia berusaha untuk mendapatkan pahala-pahala. Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah, Bapak Ibu pasti sering melihat yang namanya rumah makan Padang. Di mana-mana. Laras mau mboten? Di pinggir jalan, di pojok jalan dan sebagainya. Atah sangat, banyak sekali. Karena apa? Mindset mereka, dimanapun mereka berada, mereka akan buka rumah makan Padang untuk bisa meraih duit, meraih keuntungan, meraih cuan. Orang Tegal, ya, dimanapun berada, buka warteg. Orang Madura, dimanapun berada, jual sate Madura. Jual apa lagi? Jual burjo. Kemudian membuka tempat cukur, salon cukur. Kenapa seperti itu? Karena mindset mereka dimanapun mereka berada, mereka bisa mendapatkan uang. Maka mindset seorang muslim dimanapun berada, bagaimana dia bisa mendapatkan pahala dan pahala. Di tempat kerja, bagaimana bisa mendapatkan pahala-pahala. Di lingkungan, nggak usah besar-besar dulu. Di keluarga, lingkungan keluarga, bagaimana dia bisa mendapatkan pahala. Di lingkungan RT-nya, tempat tinggal dia, bagaimana dia bisa mendapatkan pahala-pahala. Di apalagi, di tempat kerja, di keluarga, di lingkungan rumahnya, dan seterusnya. Mungkin kalau punya komunitas tertentu, nah itu di komunitas tersebut bagaimana dia bisa mendapatkan pahala dan pahala. Begitu. Itu konsep berpikir seorang muslim yang hendaknya ditanamkan. Nah, seorang muslim hendaknya berpikir menjadikan masyarakat lingkungan dia sebagai ladang untuk meraih pahala. Dan ada banyak peluang yang bisa kita jalankan, bisa kita ambil. Apa contoh peluang untuk mendapatkan pahala dari lingkungan kita? Pertama, ilqaus salam, mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam. Jangan malu Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah. Salam itu doa. Assalamualaikum, semoga Allah Ta'ala memberikan keselamatan untukmu. Di dunia, selamat dari penyakit, dari sakit, selamat dari musibah, selamat dari pencurian, selamat dari kebakaran, selamat dari keburukan-keburukan, selamat dari kejahatan manusia. Doa Pak, Bu. Jangan kita malu untuk mengucapkan salam. Dan orang yang diberi ucapan salam hendaknya bahagia dan menjawab salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita didoakan patut bahagia. Maka kita jangan bakhil pula untuk mengucapkan salam. Ini doa yang sangat luar biasa. Warahmatullah, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepadamu, melimpahkan kasih sayangnya kepadamu. Wabarakatuh, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan dirimu itu penuh berkah, keluarga penuh berkah, harta penuh berkah, umur penuh berkah. Ini doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sangat luar biasa. Jangan kita malu. Sebagian orang itu malu untuk mengucapkan salam.
hanya mengucapkan salam kepada komunitasnya saja dan itu hanya pada orang-orang tertentu saja. Ya. Ya, seperti itu. Ini keliru. Hanya mengucapkan salam pada orang-orang tertentu saja. Oh, dia sudah ngaji. Baru mengucapkan salam. Kalau dia nggak pernah ngaji, ya, tapi ya hadir di masjid, kadang hadir di masjid, kita nggak mengucapkan salam. Jangan seperti itu. Ini salam, ini doa. Luar biasa. Dan ini ya yang akan menjadikan iman kita sempurna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu, aw la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan tidak akan sempurna keimanan kalian hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan, apabila kalian mengamalkannya maka kalian akan saling mencintai? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsyus salama bainakum. Amalan tersebut yaitu hendaklah kalian menebarkan ucapan salam. Itu akan timbul rasa sayang, cinta kepada sesama muslim. Dan itu akan menjadikan keimanan kalian menjadi lebih baik. Ini doa yang sangat luar biasa. Dan perlu kita pahami, Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah, salam kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu adalah ucapan salam perjumpaan yang paling sempurna. Didoakan keselamatan fid dunya wal akhirah. Di dunia dari segala macam keburukan, di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surga. Ya, maka ada Darussalam. Gitu. Ya. Kemudian didoakan dengan rahmat kasih sayang Allah, didoakan dengan keberkahan di dunia, luar biasa. Sampai-sampai orang Yahudi itu iri kepada umat Islam, Pak Bu. Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, ya, ma hasadatkumul yahudu alaikum ma hasadatkum ala salami wa ta'min. Tidaklah umat Yahudi itu iri kepada kalian sebagaimana irinya mereka kepada kalian pada ucapan salam dan amin. Pada ucapan salam dan ucapan amin. Ucapan salam yang memiliki umat Islam. Ucapan amin yang memiliki umat Islam. Umat Yahudi nggak punya. Umat Nasrani nggak punya. Ya, kalau umat yang lain mengucapkan amin, itu hakikatnya mereka tasyabuh, Pak Bu, dengan umat Islam. Ini yang punya umat Islam. Ya. Ya. Mereka umat Yahudi iri dengan ucapan salam, iri dengan ucapan amin. Ya. Iri. Kok kita malu untuk mengucapkan salam? Jangan. Ini peluang untuk mendapatkan pahala. Ya. Apalagi jumlah kaum muslimin itu banyak, ya. Ya. Ucapkan salam. Sekalipun kepada orang yang tidak dikenal. Selama dia muslim, ya, mungkin di samping kita jabat tangannya. Assalamualaikum. Ini peluang kita untuk mendapatkan pahala. Dulu Abu Hurairah dan sahabat yang lain, ya, itu keluar ke pasar. Untuk apa? Untuk mengucapkan salam. Nyari orang untuk mengucapkan salam. Sangat luar biasa. Jangan malu untuk mengucapkan salam. Saya pernah, itu datang ke suatu masjid mau ngisi kajian. Ya, orang ini baru, ya, kajiannya ba'da isya. Ya, ba'da isya. Orang ini baru selesai sholat. Ba'da isya tapi nggak langsung, ada jeda begitu. Saya datang setelah isya ke masjid tersebut. Ada orang, ya, dia mau pergi, sudah selesai sholat, toh dia mau pergi. Motor saya masuk, datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu menjabat tangan saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Kok saya lupa ya? Siapa ya? Saya cuma mesem-mesem saja. Saya sampaikan, saya juga belum kenal Bapak, gitu. Oh,
Saya kira teman saya yang mengucapkan salam ke saya. Jadi dalam pemahaman beliau, ya, yang mengucapkan salam ya hanya temannya saja yang khusus. Jadi ketika mendapatkan salam dari orang lain, ya, kaget. Maka kita jangan ya bakhil dengan ucapan salam. Sampai sebegitunya ada orang-orang yang tidak mengucapkan salam kecuali hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tidak kepada semua temannya. Temannya pun pilih-pilih gitu loh. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Semangat untuk mengucapkan salam. Ya, ini ladang pahala. Kemudian an-nasihah, memberikan nasihat, arahan. Ya. Kemudian al-kalimatu thayyibah, ucapan-ucapan yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ucapan yang santun yang baik. Kemudian an-nahyu 'anil munkar, mencegah dari perbuatan yang negatif, hal yang buruk yang ada di sekitar kita, entah itu dari anak keluarga kita, entah itu dari tetangga kanan kiri kita. Kalau kita melihat ada hal mungkar atau hal potensi kemungkaran, potensi hal yang negatif, kita cegah. Kita nasihati, kita arahkan. Ya. Kemudian izalatul adha an tariqin nas, menyingkirkan gangguan dari jalan manusia. Kemudian iyadatul marid, mengunjungi orang yang sakit. Dan ini semuanya adalah ya peluang untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Contoh lainnya, membantu tetangga yang ya yang kesusahan. Itu. Berbahagia dengan kebahagiaan tetangga kanan kiri kita. Tetangga punya hajat, kita bantu. Tetangga sedang ada musibah, ya kita bantu. Seperti itu. Tetangga sedang bersedih, kita ikut sedih. Ini bagian ya peluang-peluang untuk bisa mendapatkan pahala. Ada anak yatim, kita santuni. Kita kirimkan bantuan-bantuan, ya. Hadiah-hadiah, uang saku atau apa dan sebagainya. Sekalipun kecil, ya. Maka ini ya merupakan pintu-pintu pahala yang ada di sekitar kita. Maka hendaklah seorang muslim itu cerdas, ya, melihat peluang-peluang tersebut, menjadikan lingkungannya ya sebagai ladang untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Sarah binti Farih yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali poin kita. Tadi kita sudah membahas poin yang ketiga, yaitu menjadikan lingkungan kita, lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan kerja kita, lingkungan komunitas kita sebagai ladang untuk meraih pahala. Dan ada banyak peluang yang bisa kita jalankan, diantaranya mengucapkan salam, memberikan nasihat, arahan-arahan yang baik, ya, al-kalimatu thayyibah, ucapan-ucapan yang santun, yang lembut. Kemudian an-nahyu 'anil munkar, mencegah dari hal-hal negatif, hal-hal yang mungkar, ataupun mencegah dari potensi-potensi kemungkaran yang akan terjadi, entah itu di lingkungan keluarga kita, di tempat tinggal kita, ya, dan seterusnya. Kemudian izalatul adha an tariqin nas, menghilangkan gangguan dari jalan manusia, ya. Misalnya di tepi jalan yang dekat dengan rumah kita ada ranting, ada batu-batuan, ataupun ada ya hal yang mengganggu, ya, entah itu mungkin misalnya ada paku dan sebagainya, kita singkirkan, ya, kita singkirkan. Apapun yang bisa menghambat atau bisa merugikan orang di tengah jalan ataupun di jalan itu sendiri, kita singkirkan. Ada misalnya ranting-ranting yang mengarah ke jalan mau jatuh, kita potong begitu agar jalan itu bisa dilalui dengan baik, ya. Kemudian mengunjungi, ya, karib kerabat, mengunjungi tetangga, mengunjungi teman kerja, teman komunitas yang sedang sakit, ya, seperti itu. Memuliakan anak yatim, menyantuni janda-janda, membantu orang fakir miskin, dan sebagainya, memberikan hadiah kepada, ya, mereka dan sebagainya. Ini bagian dari peluang-peluang, ya, yang bisa mendatangkan pahala yang ada di sekitar kita. Maka hendaklah kita menjadi orang yang cerdas dalam melihat peluang tersebut dan menjalankannya. Kemudian cara yang keempat, teman-teman semua rahimani wa rahimakumullah, adalah al-ightinam atau ightinamul awqatil yaumiyah al-fadilah, memanfaatkan waktu-waktu yang utama dalam setiap harinya. Memanfaatkan waktu-waktu yang utama di setiap harinya. Dalam satu hari, dalam 24 jam, itu ada waktu-waktu yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk dikerjakan ibadah, untuk dikerjakan suatu ketaatan. Seperti apa contohnya? Contohnya misalnya, ya, waktu antara ba'da subuh sampai terbit fajar, ya. Sampai terbit fajar, ya. Yaitu matahari setinggi satu tombak begitu. Ini adalah waktu yang sangat utama sekali. Kita sholat subuh, kemudian dilanjutkan kita zikir, baca Quran, atau kita mengaji sampai, ya, terbit fajar, yaitu matahari meninggi, ya, satu tombak. Kemudian kita mengerjakan sholat syuruk. Ini waktu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu di antara adzan dan iqamat ini juga sangat utama sekali, ya. Sangat utama. Bahkan Nabi menyebutkan ad-du'a bainal adzanain la yurad. Doa di antara adzan dan iqamat itu tidak tertolak. Saking mustajabnya doa di antara adzan dan iqamat. Dengan syarat yakin, ya, iman, tulus, ikhlas, seperti itu. Karena doa itu seperti anak panah, tarikan anak panah. Semakin, ya, semakin kuat keimanannya, keyakinannya,
maka akan melesat mengenai sasaran. Tapi semakin ya rendah kualitas imannya, semakin rendah keyakinannya, yaitu keyakinan untuk bisa dikabulkan oleh Allah, maka ya itu akan semakin kecil. Kalau anak panah ditarik, nggih, dari busurnya, kalau nariknya lemah, ya cuman begini kemudian jatuh, terbang gak jauh kemudian jatuh. Karena apa? Karena tarikannya lemah. Begitu juga kalau imannya lemah, keyakinannya lemah, maka bagaimana bisa sampai sasaran? Maka bagaimana doa itu bisa tepat sasaran, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Harus dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, waktu di sepertiga malam terakhir. Ini juga waktu yang sangat utama, di mana Allah Subhanahu wa taala itu turun di sepertiga malam terakhir. Ya. Melihat hamba-hambanya, mana yang bangun malam untuk meminta ampunan, maka Allah taala ampuni dosa-dosanya. Ini waktu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu untuk beristighfar, waktu untuk berdoa, waktu untuk memohon, waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Kalau kita misalnya subuh sekarang itu jam 4 lebih 5 menit misalnya, ya kita jam setengah 4 sudah bangun untuk mengerjakan sholat malam, minimal sholat witir, kemudian kita zikir, kita doa, memohon ampunan, memohon kemudahan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga dengan itu Allah taala mudahkan urusan kita. Ya. Maka hendaklah kita tidak melewatkan sepertiga malam terakhir tersebut tanpa sholat malam, tanpa istighfar, dan tanpa doa. Jangan sampai. Karena itu waktu yang sangat mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jika itu adalah hari Jumat, maka hari Jumat adalah sayyidu ayyamil usbu. Hari raya dalam sepekan itu adalah hari Jumat. Maka hendaklah memperbanyak salawat. Dan sesungguhnya waktu ba'da asar di hari Jumat itu adalah waktu yang sangat utama. Dan dulu para salafun saleh, para sahabat Nabi, para tabi'in, apabila di hari Jumat dan telah memasuki waktu asar, mereka akan pergi menuju masjid, berdiam diri di masjid dari ba'da asar sampai maghrib. Apa yang mereka lakukan? Berdoa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa. Ya. Doa dalam urusan duniawi, doa dalam urusan agama, doa dalam urusan ukhrawi, begitu. Karena ini adalah waktu yang sangat utama dalam sepekan. Kalau ada pertanyaan, mana waktu dalam sepekan yang sangat utama? Hari Jumat. Dari Jumat itu mana waktu yang paling utama? Dari ba'da asar sampai menjelang maghrib. Dan mereka para salafun saleh, kalau sudah hari Jumat, ya, di waktu asar mereka akan berdiam diri di masjid sampai datang waktu maghrib. Luar biasa. Ya. Sekiranya kita nggak bisa berdiam diri di masjid di waktu asar hari Jumat itu, hendaklah kita memperbanyak doa ampunan, doa taubat, doa istighfar, doa meminta kemudahan dalam urusan duniawi, ukhrawi, doa meminta keluarga yang saleh salehah, dan seterusnya. Ini waktu-waktu yang mustajab. Dan ini mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara yang kelima, al-hirsu 'ala al-a'mali allati yajri thawabuha ila ma ba'dal mamat. Bersemangat untuk menjalankan amalan-amalan, ya, yang pahalanya bisa terus mengalir sepeninggal kita.
bersemangat untuk menjalankan amalan-amalan yang pahalanya bisa terus mengalir sepeninggal kita. Ya. Nabi SAW menyebutkan amalan-amalan yang apabila seorang muslim mengerjakannya, dia akan mendapatkan pahala terus-menerus sekalipun orang itu sudah meninggal. Ada berapa amalannya? Ya. Yang kita tahu hanya 3 mungkin. Betul? Padahal 3 itu bukan pembatasan. Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, ya, idza mata ibnu Adam, dalam riwayat yang lain, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min 3. Apabila seorang manusia itu meninggal, maka semua amalannya akan terputus kecuali 3 perkara. Apa? Sadaqatin jariyatin. Pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Harta diwakafkan, diinfakkan, ya, untuk bangun masjid, untuk bangun rumah tahfidz, untuk bangun pondok dan sebagainya, menjadi sedekah jariyah. Ya. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya, dipraktekan, diamalkan, ditularkan. Ini namanya ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil manfaatnya, ilmu yang dipraktekan, ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan. Ya. Contohnya ya ilmu syar'i, ya. Misalnya mengajari anak-anak TPA, TPQ, ya, mengajari suratan, mengajari hafalan, mengajari salat, mengajari doa-doa dan sebagainya. Selama itu diamalkan, dipraktekan, pahalanya akan terus mengalir. Maka menjadi guru TPA itu sangat mulia sekali, ya. Karena anak tersebut, anak-anak didiknya akan terus mengamalkannya dan mereka akan menularkannya kepada anak-anaknya lagi, begitu seterusnya. Sekalipun orang itu telah meninggal, ya, maka pahalanya akan terus mengalir kepada, ya, orang tersebut, yaitu orang yang mengajarkannya. Awaladin salihin yad'u lahu, yang ketiga, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya, mendoakan ampunan, mendoakan rahmat untuk orang tuanya. Maka pahala dan ampunan terus mengalir untuk orang tuanya. Apakah hanya 3 ini saja? Tidak, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, ada amalan-amalan yang lain. Dan itu banyak. Jadi 3 itu bukan pembatasan. 3 itu, Nabi saat itu hanya menyebutkan 3. Bukan berarti yang lain nggak ada. Jadi pahami? Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi SAW mengatakan, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarahu. Sesungguhnya termasuk amalan yang bisa menyusul seorang muslim sepeninggal wafatnya, termasuk amalan, termasuk kebaikan yang bisa menyusul seorang muslim sepeninggalnya, yaitu apa? Ilman 'allamahu wa nasyarahu. Yang pertama, ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Ilmu yang diamalkan dan disebarkan. Kalau orang tua mengajari anaknya surat pendek, mengajari doa-doa, atau guru TPA mengajari anak-anak didiknya, ya, surat-surat pendek, doa-doa, tata cara salat dan sebagainya. Ini akan mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengajarinya jika telah meninggal, ya, sekalipun telah meninggal, bukan berarti peluang untuk mendapatkan pahala berakhir, tidak. Dia akan tetap mendapatkan pahala dari orang yang sudah diajarinya. Ya, luar biasa. Maka, ini peluang yang besar sekali. Ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ada ilmu yang diamalkan. Ada ilmu yang diajarkan, ya. Membuka TPA, TPQ, membuka majelis ilmu seperti ini, ya. Bagian dari ini semua. Siapapun yang punya andil di sini, ya, dia berperan untuk mendapatkan ini. Sekalipun sudah meninggal, pahalanya bisa mengalir untuknya. Membuka rumah tahfidz,
membuka pondok pesantren, ya. Yang mana ilmu-ilmu yang dipelajari di situ bisa terus dimanfaatkan, dipraktekkan, diamalkan sehari-hari di ya. Ini, ya. Pahalanya akan terus mengalir. Ya, semangat untuk menjalankan ya amalan-amalan yang pahalanya akan terus bisa mengalir ya sepeninggal kita. Itu yang pertama ya, yaitu ilmu yang diajarkan. Yang kedua awaladan ya, wa waladan salihan tarakahu, anak saleh yang ditinggalkan. Anak saleh yang ditinggalkan. Perlu kita pahami bahwasanya anak itu adalah hasil orang tua. Jika anaknya saleh, anaknya beramal saleh, anaknya taat kepada Allah, orang tua dapat pahalanya. Orang tua dapat pahalanya. Kita punya anak. Anak kita rajin ibadah. Rajin sholat malam, rajin puasa, rajin baca Quran. Kita sebagai orang tua bisa mendapatkan pahalanya itu. Karena apa? Karena anak kita saleh. Dan anak itu adalah hasil ya upaya orang tuanya. Jerih payah orang tuanya. Maka penting sekali bagi orang tua untuk mendidik dan mengarahkan anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang saleh. Sekalipun misalnya orang tuanya belum bisa sepenuhnya saleh. Orang tua harus berpikir bagaimana agar anaknya itu bisa saleh, bisa bertakwa. Sekalipun orang tuanya mungkin nggak ngerti agama, jauh dari agama, masih kadang jatuh kepada maksiat ini itu dan sebagainya. Tapi apabila anaknya itu soleh-soleha, bagus ibadahnya, taat kepada Allah, maka semoga itu bisa menjadi jalan bagi orang tuanya nanti untuk masuk surga. Diampuni dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya. Karena apa? Karena kesolehan anaknya. Dan nanti di akhirat ada orang-orang yang seperti itu. Anak menyelamatkan orang tuanya. Karena kesolehan anaknya. Anak mengangkat derajat orang tuanya. Karena kesolehan anaknya. Gak usah jauh-jauh. Dalam urusan duniawi saja. Misalnya ada seorang anak kuliah cum laude, ya, juara 1. Kemudian mungkin setelah itu lanjut ke luar negeri, ya, pinter, berprestasi. Maka orang tuanya ini akan dihormati, dimuliakan di tengah masyarakatnya. Laras sama badan. Ya. Kalau diundang ke suatu acara, ya. Kalau diundang ke suatu acara, misalnya anaknya diundang ke suatu acara, orang tuanya ikut, orang tuanya akan sangat dihormati. Akan sangat dijaga, dimuliakan. Laras sama badan. Karena apa? Karena anaknya berprestasi, anaknya bagus. Ini dalam urusan dunia. Lalu bagaimana dalam urusan akhirat? Tentu itu jauh lebih dari gambaran manusia. Melebihi ekspektasi manusia. Kalau manusia memuliakan manusia aja seperti itu, bagaimana kalau Allah memuliakan manusia? Sangat luar biasa. Ya. Allah Ta'ala muliakan ya hambanya sangat luar biasa. Maka ini penting sekali bagi kita ya, untuk memiliki anak-anak yang saleh-salehah. Bagaimana kalau mohon maaf misalnya kita nggak punya anak. Sekiranya kita tidak memiliki anak, mudah-mudahan anak didik kita yang akan menjadi jalan kita ke surga. Bagaimana kalau kita nggak punya anak didik? Mungkin dengan harta kita, ya, kita sekolahkan anak-anak yang kurang mampu di sekitar kita, mungkin di pondok dan sebagainya. Semoga dengan itu mereka menjadi anak yang soleh, ya. Harta kita menjadi amal jariyah, maka kita bisa mendapatkan pahala dari anak-anak tersebut.
Seperti itu. Nah ini. Wa waladun salihan tarakahu. Kemudian yang ketiga, wa mushafan warasahu. Dan mushaf Al-Quran yang diwariskan, dihadiahkan. Kita beli mushaf Al-Quran, kita hadiahkan ke lembaga pendidikan, rumah tahfidz, TPA, TPQ, pondok pesantren tahfidz. Saya beli Al-Quran sejumlah misalnya 2. Saya hadiahkan untuk rumah tahfidz ini, semoga bisa digunakan, bisa dibaca, dihafalkan, ya pahalanya terus mengalir untuk saya. Boleh seperti itu. Berapa mushaf Al-Quran harganya? Kan sekitar yang 60.000, 70.000, 90.000, 100.000, sekitar itu ada. Misalnya taruhlah harganya itu 80.000. Ya. Kita beli 1 misalnya. Kita hadiahkan ke rumah tahfidz atau ke pondok. Saya mau ngasih Al-Quran. Siapa yang rajin di sini? Ustaz. Oh itu. Ya, saya hadiahkan. Tolong dibaca ya. Dihafalkan dari Al-Quran ini. Selama mushaf Al-Quran itu dibaca, dihafalkan, digunakan, pahalanya terus mengalir untuk kita. Tolong disimpan ya. Dijaga. Luar biasa. Murah apa murah? Murah. Murah. Ini potensi yang besar. Yang mungkin selama ini belum kita pikirkan. Beli mushaf Al-Quran. Kalau nggak mushaf ya mungkin yang misalnya juz amma misalnya kita hadiahkan ke TPA, TPQ. Biar apa? Biar dibaca, dipelajari. Atau Iqra misalnya lah. Dan itu di situ digunakan, dibaca, diajarkan. Pahalanya terus mengalir kepada. Masya Allah. Cerdas dalam melihat peluang. Yang satu ini belum, ya bisa ya untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk membeli dan kasihkan ke rumah tahfidz, ke TPA, TPQ, ke pondok pesantren. Kalau kita punya harta yang lebih, belikan yang bagus sekalian untuk hadiah. Kemudian selanjutnya, au masjidan banahu, atau membangun masjid. Bangun masjid. Membangun masjid ini tidak harus satu bentuk utuh seperti ini. Kita iuran batu bata misalnya. Atau iuran uang misalnya. Sekalipun nggak banyak, ada info tentang pembangunan masjid, ya sudah. Kita infak 10.000 misalnya. Semoga dengan itu kita tertulis sebagai orang yang punya andil dalam pembangunan masjid. Sehingga pahalanya terus mengalir untuk. Sekecil apapun, kalau ada info misalnya bangun masjid, ayo kita iuran. Mungkin dengan harta kita, atau uang kita, atau tenaga kita, atau pikiran kita ya. Dengan batu bata, batako, atau semen, atau ya, dan sebagainya, genteng dan sebagainya, keramik. Itu termasuk orang yang ini membangun masjid. Dan selama masjid itu digunakan, pahalanya akan terus mengalir kepada Masya. Apalagi kalau ya wakaf tanah juga ya, Masya Allah, ini luar biasa. Allah Ta'ala memberikan pahala yang terus mengalir. Kemudian au baitan libnis sabil banahu, atau rumah untuk ibnu sabil. Ibnu sabil itu siapa? Yaitu orang yang dalam perjalanan musafir. Saya punya tanah di pinggir jalan.
Kita sediakan untuk apa? Untuk Ibnu Sabil. Kita bangun rumah yang bisa digunakan untuk gratis misalnya. Kita punya harta dibuka ya. Free. Bisa istirahat di situ. Untuk duduk-duduk, untuk tidur istirahat, ada tempat untuk minum kopi dan sebagainya, disediakan mungkin snack-snack ringan atau pada hari-hari tertentu disediakan makan. Masya Allah. Ini peluang yang sepertinya sampai saat ini belum dijalankan, ya, belum dijalankan, belum ada sepertinya. Jadi tempat peristirahatan, ya. Apalagi kalau misalnya dekat terminal, ya, atau dekat stasiun dan sebagainya, atau dekat jalan raya, sebetulnya sangat potensial sekali menyediakan rumah, ya, didesain untuk orang-orang yang mau istirahat. Tidak harus dengan kamar mewah, ya, karpet dan sebagainya, tempat-tempat duduk ya untuk lesehan dan sebagainya, disediakan minum kopi dan sebagainya, snack itu sudah sangat luar biasa. Orang bisa menghilangkan penat di situ, bisa beristirahat, bisa bermalam, bisa ngecas HP dan sebagainya, gitu kan. Ada kamar mandinya untuk ikhwan akhwat dipisah, luar biasa. Ini peluang yang untuk di Indonesia sepertinya belum. Kalaupun ada itu sangat jarang. Buat rumah untuk Ibnu Sabil. Selanjutnya au nahran ajrahu, atau membuat sungai, mengalirkan sungai. Membuat sungai. Membuat parit misalnya, ya. Kita buat parit. Kita punya lahan yang mungkin barangkali bisa dibuat parit, ya, yang mengalirkan air ke banyak sawah. Nah, itu peluang luar biasa. Membuat parit, membuat sungai yang air terus mengalir sebagai irigasi, ya, ke lahan-lahan atau sawah-sawah yang lain, sehingga orang lain bisa mendapatkan manfaat dari sungai kita. Dan bukan hanya ini saja, bukan sungai parit saja, sumur misalnya, ya, sumur, bangun sumur, ya, di tempat-tempat, apalagi tempat-tempat yang kekeringan air, susah air bersih, penting sekali bangun MCK, ya, seperti itu. Atau misalnya di pinggir jalan buat sumur dengan tempat peristirahatan, ya, ala kadarnya di situ, kamar mandi, WC. Penting juga ya punya lahan di pinggir jalan raya buat sumur, kamar mandi dan sebagainya untuk umum. Nah. Ya. Sehingga orang ketika turun dari bis misalnya, wah, mudah, ya. Mau mungkin buang air kecil, buang air besar, atau mau mandi dan sebagainya. Ini peluang. Selama ini kan kalau kita mau buang air kecil, buang air besar, kalau misalnya safar, carinya masjid. Atau mungkin di halte dan sebagainya, nyari, nanya itu dan sebagainya. Kan begitu ya. Saya kalau bepergian, misalnya naik motor atau naik mobil, ya, ingin buang air kecil, buang air besar, ya, cemuka dan sebagainya, nyarinya masjid. Masjid. Kalau misalnya ada yang seperti ini di pinggir jalan raya pas, kan luar biasa. Itu umum. Dan sepertinya pemerintah itu belum melirik hal yang seperti ini. Semoga Allah Ta'ala mudahkan, ya, orang-orang yang berharta dari kaum muslimin untuk membuat yang seperti ini. Selanjutnya, ya, au sadaqatan akhrajaha min malihi fi
fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mautihi. Ataupun sedekah yang dikeluarkan dari hartanya dikala ia sehat dan masih hidup. Maka pahalanya bisa terus mengalir kepadanya sekalipun dia telah meninggal. Orang kalau di masa hidupnya, di masa sehatnya, dia sering bersedekah, sering berinfak, maka sekalipun dia sudah meninggal, dia tetap bisa mendapatkan pahala. Syaratnya apa? Bersedekahnya, berinfaknya ketika dia itu ya masih sehat, masih hidup. Jadi kita yang diberikan nikmat kesehatan, nikmat kecukupan rizki, ya, nikmat hidup, kita ayo sedekah, infak. Sekecil apapun, meskipun sehari itu 1.000 misalnya, 2.000 misalnya. Dan ketika sudah meninggal, ya, atau dikala sakit, Allah Ta'ala tulis pahala untuk kita. Seperti ya. Orang misalnya ya biasa sholat jamaah, ternyata nggak jamaah karena sakit, dia tetap bisa mendapatkan pahala sholat jamaah. Karena apa? Karena kebiasaan baiknya, yaitu sholat berjamaah. Nah di sini orang kalau bersedekah, berinfak, ya, dikala sehat, dikala lapang, maka sekalipun dia sudah meninggal, dia bisa mendapatkan pahala itu. Ya, Allah Maha Pemurah. Mudah apa mudah? Mudah. Mudah. Teorinya mudah. Prakteknya belum. Ya. Maka yang saat ini misalnya kita belum menjalankan, ya ayo kita ya biasakan. Ya. Kalau subuhan misalnya di masjid kita bawa uang, sekalipun itu ya namanya berapa, mungkin 1.000 atau 2.000 atau 500 rupiah masukkan, gitu kan? Nah, ini beberapa amalan yang disebutkan bahwasanya pahalanya akan terus mengalir ya kepada pelakunya sekalipun orang itu telah meninggal, sekalipun pelakunya telah meninggal. Kemudian selanjutnya cara yang ke-6 ya. Cara yang ke-6 untuk bisa meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, al-hirsu ala hidayatil akhirin, semangat untuk memberi hidayah kepada orang lain. Hidayah kepada keluarga, hidayah kepada karib kerabat, hidayah kepada tetangga, hidayah kepada rekan kerja, hidayah kepada teman komunitas. Semangat untuk memberi hidayah. Dan yang dimaksud di sini adalah hidayatul irsyad, karena hidayah itu ada 2 macam. Ya. Hidayah itu ada 2 macam. Pertama adalah hidayatul irsyad, yaitu memberitahu, ya, sharing ilmu, sharing ya pemahaman. Maka setiap kita sebetulnya mampu kita share ya, ya kita membagi ilmu kita, ya, hadis, ayat, ya, dan yang semisalnya. Itu namanya hidayatul irsyad. Kita ngasih tahu tentang keutamaan sholat jamaah, ya. Kita ngasih tahu tentang keutamaan hadir di majelis ilmu. Kita ngasih tahu tentang ya bagusnya mengaji. Kita ngasih tahu tentang ya keutamaan ya amalan ini itu dan sebagainya. Ini namanya hidayatul irsyad, yaitu ngasih tahu. Adapun hidayatul taufik, hidayah berupa dibukakan hatinya untuk mengamalkannya, untuk menerima dan mengamalkannya, maka ini yang disebut sebagai hidayatul taufik, dan yang mampu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang berupa dibukakan hatinya untuk menerima nasihat, menerima arahan, menerima penjelasan ilmu syar'i, dan untuk mengamalkannya, maka inilah yang disebut sebagai hidayatul taufik, dan yang mampu hanya Allah Subhanahu wa taala.
Yang mampu hanya Allah. Kalau ngasih tahu, ngasih penjelasan, ngasih pemaparan tentang keutamaan ini itu dan sebagainya, kita mampu. Itulah yang disebut sebagai hidayatul irsyad. Kalau kemampuan untuk dibukakan hatinya, untuk menerimanya, ya, untuk mengamalkannya, maka itu yang disebut hidayatul taufik. Yang mampu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud di sini adalah al-hirsu ala hidayatul akhirin, semangat untuk memberi hidayatul irsyad, ngasih tahu. Dan kita mampu. Bentuknya apa? Misalnya ada video pengajian, ya, 1 menit, 2 menit, isinya sangat bagus sekali. Kita share. Atau tulisan artikel bagus, ya, kita share, ya. Share secara japri misalnya kepada teman-teman, keluarga kita, atau di grup misalnya. Lah kok kemudian ada orang yang dibukakan hatinya oleh Allah, tergerak untuk mengamalkannya dan mau mengamalkannya, ya, maka kita mendapatkan pahala. Kita mendapatkan pahala. Ya. Semakin banyak orang yang yang dibukakan hatinya untuk menerima, untuk mengamalkannya, semakin banyak pula pahala yang mengalir ke diri kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu." Orang yang mengajak kepada petunjuk, orang yang mengajak kepada Al-Quran, orang yang mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengajak kepada ibadah, orang yang mengajak kepada ketaatan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala-pahala yang didapatkan oleh orang yang menjalankannya, orang yang mengamalkannya. Misalnya nih, A ngasih tahu B tentang keutamaan sholat sunnah rawatib. Ya. A ngasih tahu B. Tahu nggak B? Kalau kita menjalankan sholat sunnah rawatib, itu Allah Ta'ala itu akan membuatkan kita sebuah istana di surga. Iya toh? Iya. Kalau kita membuat istana di dunia itu mahal, ya, berat, ya sudah, kita berlomba-lomba untuk punya istana di surga. Caranya yaitu sholat sunnah rawatib, ya, 2 rakaat, ya, sebelum sholat subuh, ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Dalam hadis Ibnu Umar, ya, sebelum zuhur itu 2 rakaat. Jadi ada yang mengatakan 12 rakaat, ada yang mengatakan 10 rakaat. Nah, ini namanya salat sunnah rawatib. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla, ya, 12 rakaat fi yaumin wa lailah buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat salat sunnah rawatib, ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, maka akan dibangunkan, dibuatkan sebuah istana di surga. Lah kok kemudian orang itu, si B yang kita kasih tahu, tergerak dan mau mengamalkannya. Ya. Mau mengamalkannya. Orang itu punya di surga nanti punya istana, ya Allah Ta'ala juga bangunkan kita istana juga. Kita bisa punya beberapa istana. Karena banyak yang mengamalkannya. Ya. Artinya Allah Ta'ala kasih kita istana juga yang banyak. Seperti itu. Paham Pak, Bu? Bisa dipahami? Seperti itu. Maka jangan bakhil untuk share-share, ya. Mungkin video menarik. Oh, ini video bagus, ya. Kasih mungkin tema, kita kasih. Ini video bagus, isinya tentang ini. Monggo silakan ditonton, ya. Ya, ini ada artikel bagus, silakan dibaca. Pak, Bu, ya. Kita jangan kalah sama sales. Sales yang dijajakan itu apa? Barang dagangan. Makanan, minuman, alat elektronik, kebutuhan rumah tangga. Terus apa mboten? Mereka itu apa? Tutur katanya santun sekali, sopan sekali. Datang
door to door dari satu rumah ke rumah yang lain, menawarkan dengan bahasa yang santun lembut sekali. Pak, Bu, ini kami punya barang begini-begini, kelebihannya begini-begini, harganya begini. Monggo silahkan Pak, Bu dibeli gitu. Hendaknya kita kalau ngasih hidayatul irsyad seperti itu, jangan mau kalah sama salesman. Semangat. Kalau sales itu kalau ditolak, dia kira-kira putus asa, sudah, atau dia pindah ke rumah lain. Pindah ke rumah lain. Pindah ke rumah lain, menawarkan lagi, pindah ke rumah lain. Begitu. Semangat, ya kan? Iya, semangat sekali. Lah kok kita malah melempem. Kalah sama sales, jangan. Sales itu luar biasa. Mereka yang mereka tawarkan apa? Barang. Yang sebetulnya pemakaian untuk kurun waktu tertentu akan rusak. Habis masanya. Yang kita tawarkan kepada orang apa? Ibadah, ketaatan, hadis, ayat, pahala, kebaikan. Maka kita hendaknya lebih semangat. Karena itu sifatnya abadi. Dan itu kemaslahatan kita, kebaikan kita di dunia wal akhirat. Hendaknya kita semangat. Jangan mau kalah sama sales. Ya. Kalau sales itu menjajakan barang, kita menjajakan kebaikan, ketaatan, dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita lebih semangat. Sekecil apapun, sekecil apapun ilmu yang kita miliki, kita share. Sekalipun share video, share artikel, share info kajian, mudah-mudahan dengan itu ada yang tergerak untuk datang. Masya Allah, itu bagian dari hidayah ini. Hidayah ini. Kata Nabi SAW, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya ada seorang yang mendapatkan hidayah Allah Ta'ala melalui dirimu, dengan perantaraan dirimu, itu lebih baik daripada unta merah. Kalau dulu kendaraan yang paling bagus, paling mewah, paling berharga itu unta merah. Kalau sekarang mungkin Lamborghini mungkin. Tahu Lamborghini enggak? Pernah dengar? Kendaraan paling mewah apa? Apa? Yang Bapak Ibu ketahui apa? Pajero, Fortuner. Wah, itu lebih ini. Kata Nabi, sekiranya ada seorang mendapatkan hidayah Allah melalui dirimu dengan perantaran dirimu, itu lebih baik daripada kamu punya mobil Pajero, apalagi dan sebagainya. Itu yang menunjukkan keagungan memberi hidayah, memberi petunjuk. Sampai segini saja, Nggih. Ini sekarang kita masuk waktu tanya jawab saja. Ini sekarang jam menunjukkan jam 8:04. Monggo apabila Bapak Ibu ada pertanyaan silahkan diajukan. Barakallahu fikum. Monggo. Enggak ada? Bisa dipahami dengan baik? Anjih, monggo, Masya Allah. Ji. Kita misalnya menggunakan fasilitas yang berbayar, kamar mandi berbayar, toilet berbayar. Kita niatkan juga
untuk ya apa namanya sedekah misalnya. Apa kita mendapatkan pahala? Ya, insya Allah. Diniatkan. Ini untuk membantu orang ini ya. Orang ini sedang bekerja mencari rezeki yang halal. Karena untuk merawat kamar mandi itu ya butuh biaya juga. Airnya butuh biaya juga toh yang kita gunakan agar ya. Dan itu pembiayaan itu diambilkan dari mana? Dari uang itu yang kita setorkan misalnya bayar 2.000. Kita niatkan apa? Niatkan ya agar orang ini bisa tetap bekerja yang halalan thayyiban begitu ya. Biar bisa bekerja dengan baik dan maksimal, kamar mandinya juga ya apa airnya baik, mengalir dengan baik, bersih dan sebagainya sehingga orang itu nyaman ya ke situ mampir. Niatkan juga misalnya untuk sedekah dilebihkan juga boleh apa-apa. Coba kalau kita nggak ngasih misalnya dia nggak dapat pemasukan, jadi dia akan cari kerja yang lain ya kalau kerjanya halal. Kalau susah cari kerja yang halal, cari kerja yang haram. Maka kalau kita ya memberi itu, kita niatkan semoga orang ini tetap betah bekerja yang halal di sini, alhamdulillah itu menjadi jalan kebaikan juga. Apalagi cari rezeki yang halal itu tidak mudah. Yang haram saja kadang agak susah ya. Tapi sebetulnya yang halal itu banyak, jauh lebih banyak daripada yang haram. Ya. Barakallahu fiik. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Ya. Ini pertemuan ya pertama jadi tidak usah berat-berat dulu ya. Ini yang penting bisa dipahami dengan baik dulu. Sakit dipahami? Jelas? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Di pertemuan kita pertama ini sampai di sini dulu. Nanti kalau ada diskusi monggo mau tanya jawab tentang ya apapun juga monggo. Kemudian ya untuk sesi berikutnya bulan depan sampai 7:30 ya. Mungkin baru kita gas lagi ya, gas lagi. Ini sesi pertama kita pendahuluan yang sederhana dulu. Barakallahu fikum ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemudahan, memberikan kita kesehatan dan kemampuan untuk bisa hadir kembali di majelis ilmu ini, dan semoga Allah taala berikan keistiqamahan kepada kita semuanya di atas Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga Allah taala wafatkan kita semuanya kelak dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Ini yang sedikit dari saya, mudah-mudahan ya bermanfaat sebagai nasihat untuk diri saya dan juga teman-teman semuanya, jamaah semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.